Ini, saya pernah mendengar bahwa eh, kalau kita mintalah gitu. Allah tuh seneng banget kalau hambanya itu memohon gitu ya, memohon, apa namanya, ya memohon, kemudian mungkin sampai yang amat sangat, bahkan mungkin kita menggunakan seluruh hati kita gitu, nangis segala macam itu Allah seneng, dan hanya memang kepada Dia, mintalah kepadaku, kan hanya gitu kan, mintalah kepadaku apapun itu, jadi tidak boleh kepada yang lain. Nah, pertanyaan saya, jadi ini sebaiknya kita ini memohon dengan amat sangat hingga batasannya ke tadi yang Kang ini bilang, apa namanya, Kang Ustadz bilang, antara itu merengek dan memaksa, atau ya meminta itu ada batasannya dan caranya, sekedar gitu. Jadi kalau orang bilang ada unggah-ungguhnya gitu, ada caranya gitu. Sebaiknya yang gimana tuh Ustadz kalau kita berdoa? Mau yang seperti itu gitu, yang merengek-rengek tadi, dalam tanda itu sedikit merasa memaksa, atau ya udah gitu, ada caranya nggak, ada etikanya nggak gitu, ada normanya nggak? Jadi kalau dalam surat Al-Ghafir ayat 10 kan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Cuman kita itu memang berdoa harus dengan yakin. Doa yang dikabulkan adalah yakin, bahwa yakin Allah ngasih. Yang kedua, yakin juga bahwa kalau Allah nggak ngasih, Allah akan ganti yang lebih baik. Atau yakin yang berikutnya adalah yakin, tapi mungkin waktunya dipending. Jadi gini loh, Allah itu ngasih jawaban doa itu ada 3 hal secara garis besar. 1, yes. Yang kedua, no. 3, wait. Ada yang doa itu yes, berdoa sekarang kemudian dikabulkan dalam waktu yang relatif tidak lama. Orang minta besok atau lusa itu dapat. Itu orang yang sering mengira itu yang terbaik. Wah, doaku dikabulkan, ini dikiranya yang terbaik. Tapi yang terbaik, yang kedua yang lebih baik. Jadi kita mintanya A, Allah jawab no untuk A, tapi Allah ganti dengan C atau C yang lebih baik, lebih manfaat saat itu. Atau ada yang ketiga ini yang jawabannya wait, minta sekarang, tapi ngasihnya dalam waktu yang jaraknya agak lama, itu dijawab dengan wait. Akan dapat juga. Jadi gini, kita doa dalam artian frekuensi kesungguhan, itu kita harus sungguh-sungguh dan yakin itu ya. Tapi masalah perkara bentuknya seperti apa, waktunya kapan, kemudian intensitasnya seberapa, kita memasrahkan pada Allah. Tapi kita tetap yakin. Ketika kita minta, nah, Allah jawab no. Kita boleh berharap Allah akan mengganti apa ya dalam waktu sekarang. Itu yang namanya kita berprasangka yang baik saat berdoa. Makanya ketika saya khotbah itu, ketika mimpin doa, mari kita berdoa dengan prasangka yang baik dan dengan segenap keyakinan, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Ketika kita minta A, kemudian belum dikabulkan, kita jangan mengatakan bahwa kok dikasih B. Kita punya prasangka baik, oh ini Allah memilih, Allah turun tangan untuk memilihkan. Saya milih A, sepengetahuan saya ini A ini baik. Tapi kan pengetahuan kita terbatas, wawasan kita terbatas, Allah wawasannya lebih. Nah itu belum baik untuk sekarang untuk kamu, tapi yang baik untuk kamu itu B. Jadi saya dan misalnya dalam konteks haji, dan Mas Ferry sudah ikhtiar, berusaha dan akan berangkat tahun ini, ternyata tahun depan. Ya tahun depan ini yang lebih baik, dan itu yang pilihan dari Allah. Kalau saya berdoa, kemudian saya minta sesuatu ke Allah memberikan yang lain, saya selalu berkata pada istri saya, oh ini Allah memilihkan. Justru kita harus bersyukur karena Allah turun tangan untuk memilihkan kita. Kalau saya begitu, Mbak Ina.